Guys, reproduksi pria itu gimana ya? Jadi gini, pertama-tama ada testis yang merupakan suatu organ reproduksi pria yang produksi hormon seks testosteron dan sel gamet. Testis juga bertanggung jawab dalam produksi sel sperma. Nah, karena spermatozoa yang dihasilkan oleh testis merupakan spermatozoa yang belum matang, diperlukan adanya epididymis yang berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Lalu, sperma akan dibawa oleh vas deferens, yaitu saluran panjang yang berfungsi untuk membawa sperma matang dari epididymis menuju uretra, sebagai persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya, ada vesika seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kemudian ada prostat, yaitu kelenjar ekstokrin kecil yang memproduksi cairan air mani yang sekaligus menjadi pelindung sperma. Prostat juga mengatur aliran urin dan ejakulasi. Terakhir ada uretra, yaitu merupakan saluran akhir yang akan mengangkut urin dari sperma keluar tubuh. Nah, di bagian luar terdapat penis yang menjadi rumah bagi uretra. Selain penis, terdapat skrotum, yaitu kantung kulit yang menggantung di luar sebagai pelindung dan pengatur suhu pada testis. Terus kalau kandungan sperma itu gimana ya? Oh, kalau itu namanya spermatogenesis, terjadinya itu di testis. Spermatogenesis itu apa sih? Spermatogenesis merupakan proses di mana sel germinativum yang belum berdiferensiasi diubah dan berproliferasi menjadi spermatozoa. Spermatozoa ini tersusun atas sel haploid 23 kromosom. Nah, proses spermatogenesis ini berlangsung kurang lebih 64 hari dan melalui 3 tahapan, yaitu proliferasi mitotik, meiosis, dan pengemasan atau remodeling. Bentar, kalau spermanya udah jadi, terus gimana? Nah, selanjutnya itu ada yang namanya proses ereksi. Karena susah, kita nonton video aja ya. Ereksi penis atau tumescens mengacu pada proses fisiologi saat penis menjadi penuh dengan darah. Biasanya sebagai respon terhadap gairah seksual, tetapi terkadang secara spontan. Lalu kaitannya sama sperma? Mana? Sabar. Selanjutnya itu ada proses ejakulasi. Spermatozoa yang disimpan di epididymis distal bergerak melalui vas deferens menuju vesikula seminalis. Di vesikula seminalis ini, sperma bercampur dengan cairan yang ada di vesikula seminalis. Kemudian, campuran sperma dan cairan tersebut bergerak menuju kelenjar prostat. Nah, di kelenjar prostat ini, sperma dan cairan vesikula seminalis bercampur lagi dengan cairan yang ada di kelenjar prostat. Campuran sperma dan cairan tersebut membentuk semen atau yang biasa kita sebut air mani. Air mani yang sudah terbentuk itu bergerak menuju uretra posterior. Dengan bantuan otot pulbus meiosus yang berkontraksi, air mani didorong keluar melalui meatus uretra. Kayaknya ada yang kurang deh. Semua hal tadi didasari oleh suatu hal, yaitu hormon. Fungsi hormonal pada pria melibatkan beberapa hormon yang mempengaruhi berbagai aspek kesehatan dan fungsi tubuh, terutama terkait dengan sistem reproduksi, metabolisme, dan pertumbuhan. Pertama, ada gonadotropin releasing hormone atau hormon GnRH. Hormon ini diproduksi oleh hipotalamus di otak yang berfungsi sebagai perangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan LH dan FSH. Selanjutnya, LH atau luteinizing hormone akan merangsang testis untuk menghasilkan testosteron, hormon yang diperlukan tubuh untuk memproduksi sperma. Lalu testosteron. Hormon ini diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara ciri-ciri seks pria seperti rambut wajah, suara yang dalam, dan pertumbuhan otot. Testosteron juga bertanggung jawab atas perkembangan seksual primer yang meliputi penurunan testis, spermatogenesis, pembesaran penis dan testis, serta peningkatan libido. Kemudian ada inhibin yang diproduksi oleh sel Sertoli di testis. Inhibin berfungsi sebagai mekanisme umpan balik negatif untuk mengatur kadar FSH. FSH atau follicle stimulating hormone sendiri adalah hormon yang merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan mendukung spermatogenesis. Hormon ini juga dikenal sebagai hormon kontrol karena peranannya dalam mengatur fungsi testis. Lalu yang terakhir ada prolaktin yang mendukung keseimbangan hormonal. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, akan menyebabkan penurunan libido, disfungsi ereksi, maupun penurunan produksi testosteron. Oh, jadi begini sistem reproduksi pria itu.
comes upon a dead man's gun and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough, and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They've given you a reason to fight, and all the storms you've been chasing about to rain down tonight.